Apa? Jadi istri pengganti? Gina Tiana setengah teriak mendengar permintaan orang tuanya yang duduk tertunduk. Ia mendengus lalu mondar-mandir di depan sofa sambil sesekali menatap pasangan paruh baya itu. Bagaimana bisa aku jadi pengganti Sarah, sedangkan aku cuma anak penjaga villa? Aku enggak mau ibu sama bapak nanti dituntut karena penipuan. Lagi pula aku sama Sarah beda. Bu, Pak. Aku anak kalian, sedangkan Sarah anak pengusaha sukses. Seluruh Indonesia ini tahu anak Pak Sandi cuma dua. Dimas dan Sarah. Apa enggak ada cara lain buat bayar hutang itu tanpa harus berpura-pura jadi adik angkat Sarah? Kartika, perempuan parubaya itu menggeleng dengan tatapan nanar. Enggak ada, nak. Cuma Pak Sandi yang bisa nolongin ibu. Lagi pula dengan cara ini ibu membalas kebaikan mereka. Kalau gak ada mereka, mungkin rentenir itu sudah culik aku. Selagina, wajah cantik perempuan itu menjadi merah padam mengingat rentenir yang sudah meminjamkan uang untuk biaya wisudanya beberapa bulan yang lalu. Pinjaman yang awalnya hanya 5 juta menjadi 15 juta. Sementara penghasilan orang tuanya sehari-hari tidak lebih dari 100 ribu. Itu pun hasil dari jualan sayur dan memberi makan ternak tetangga. Kalau aku bayar 15 juta ke Pak Sandi, apa mereka mau batalin pernikahan itu? Tanya Gina yang yakin bisa terbebas dari pernikahan yang tidak dia inginkan. Dharma menggeleng. Pria kurus yang mengenakan kacamata tebal itu tidak setuju. Sudah terlambat, Jin, kata Dharma dengan suara pelan. Calon mempelai laki-laki sudah setuju kamu gantiin Sarah. Undangan sudah terlanjur disebar dan acara akan dilaksanakan lusa. Apa? Lusa? Sampai saat ini Gina tidak menduga beberapa menit lagi statusnya berubah menjadi istri dari seorang CEO sekaligus pemilik perusahaan kosmetik. Dia tidak kenal calon suaminya karena tidak ingin tahu menahu. Di pikirannya hanya ingin melarikan diri dari hutan pinus yang sudah disulap menjadi tempat pernikahan ala outdoor, ke sebuah tempat yang jauh dari Bogor. Sayangnya Gina tidak bisa. Gaun putih model mermaid sudah melekat di tubuh rampingnya. Riasan ala flawless dan rambutnya yang dibentuk menjadi sanggul modern mempercantik penampilannya pagi ini. Air mata Gina sudah kering menangisi nasibnya sekarang. Terlebih lagi yang menggiringnya menuju altar bukan Dharma, tetapi Sandi Thomas, ayah dari Sarah atau duda sukses dari calon mempelai wanita yang sudah melarikan diri dengan laki-laki lain. Saat piano berdenting dan MC sudah menyilakan dirinya berjalan menuju altar. Gina terkejut melihat seorang laki-laki berumur sekitar 30-an mengenakan tuxedo duduk di kursi roda menatapnya tanpa senyum. Apakah dia orang yang akan jadi suamiku? Dia yang akan jadi suamimu, Gina? Bisik Sandi seakan tahu pikirannya sekarang. Kedua mata Gina membulat. Seketika ia mengerti alasan Sarah melarikan diri bersama laki-laki lain. Walaupun laki-laki yang duduk di kursi roda itu tampan, tetapi dia cacat. Tidak banyak perempuan yang mau menerima suami cacat kecuali mencintainya tulus atau ingin hartanya saja. Namun, bagi Gina tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Bukan karena tahu akan menjadi istri dari laki-laki cacat, tetapi tidak ada solusi lain dari permasalahan hidupnya. Terlebih lagi laki-laki yang ia gandeng sekarang sudah banyak berjasa. Anehnya banyak yang mengatakan dirinya ada kemiripan dengan Sandi Thomas yang notabene campuran Portugis. Sayangnya Gina tidak memikirkan itu. Baginya Kartika dan Dharma adalah orang tua yang sudah membesarkannya sejak bayi. Tiba di depan altar, Gina beradu pandang dengan laki-laki yang akan jadi suaminya. Dia memiliki sepasang mata tajam berwarna abu tua, hidungnya mancung ramping dan kedua rahangnya ditumbuhi bulu-bulu halus. Jika saja laki-laki itu tidak cacat, mungkin banyak perempuan tergila-gila padanya. Begitu juga dengan Sarah. Prosesi pemberkatan pun dimulai. Di saat pendeta bertanya, Gina Tiana, apakah kau bersedia menjadi istri Andrew Lois? Gina terkesiap. Setelah beberapa hari lamanya tidak tahu menahu tentang calon suaminya, ternyata sekarang baru mengetahui laki-laki itu bernama Andrew Lois. Ia menunduk, pandangannya kini lekat pada Andrew. Ingin rasanya ia berkata, tidak, saya tidak bersedia, atau pergi dari sana secepat mungkin. Namun, melihat kilau mata Andrew, seakan menahannya untuk tetap berada di sana. Sebuah jawaban, ya, saya bersedia, akhirnya terlontar dari mulutnya juga. Pendeta pun meminta mereka untuk berciuman. Gina berjongkok di depan Andrew, tetapi dengan cepat Andrew mengecup dahinya saja. Tanpa ciuman bibir, Gina bangkit lalu berbalik dan melihat para tamu undangan berdiri dan bertepuk tangan dengan meriah. Tapi, bagi Gina hidupnya baru saja dimulai.
Setelah menyelesaikan acara perayaan pernikahan, malamnya Gina diantar menuju villa pribadi milik Andrew. Tiba di kamar mereka terdiam. Suara petir menggelegar hebat di luar dan sepertinya hujan tidak lama lagi akan turun. Aku ganti baju dulu. Gina melangkah menuju kamar mandi. Dia mengganti bajunya dengan baju tidur terusan sepanjang lutut lalu membersihkan makeup yang sejak pagi membuat wajahnya terasa gatal. Setelah selesai dia keluar dan melihat Andrew menatap pepohonan dari balik jendela kaca. Gina melirik Andrew. "Kau mau mandi?" Dia tahu sejak tadi Andrew terlihat lelah sekaligus tidak nyaman setelah menyalami ratusan tamu yang hadir. Namun, laki-laki itu tidak bosan memasang senyum pada mereka semua. Andrew membalas tatapan Gina dan mengangguk. "Ya, aku akan menghubungi David untuk membantuku ke kamar mandi." Katanya menyebut nama asisten pribadinya selama beberapa tahun ini. "Aku bisa membantumu," tawar Gina lugas. "Aku pernah bantu mengurus orang jompo." "Tapi aku bukan orang jompo," sambung Andrew. Gina setengah tertawa. "Kau memang bukan orang jompo. Tapi kau butuh bantuan. Dan aku bisa membantumu. Tepatnya, aku istrimu dan aku berhak membantumu," balasnya tegas. Beberapa detik Andrew terdiam. "Kau memang istriku, tapi kau terpaksa, kan? Kalau kau menyesal menikahi laki-laki cacat sepertiku, kau punya kesempatan pergi tinggalin aku sekarang." Seperti Sarah, Gina menghela napas panjang menatap Andrew. "Aku memang istri pengganti, tapi semua sudah menjadi bubur. Walaupun kita menikah karena terpaksa, aku punya cita-cita." Dia mengembangkan jari telunjuknya. "Bagiku nikah cukup sekali seumur hidup. Aku gak mau jadi janda setelah sehari menikah. Lagi pula pernikahan kita resmi. Aku cuma mau jadi istri yang baik. Hanya itu." Senyum Andrew mengembang. "Baiklah, bantu aku buka baju ini," pintanya dengan tatapan serius. Gina berdeham. Dia berjalan mendekat dan berdiri di depan Andrew lalu membungkuk. Pertama-tama Gina membuka dasi kupu-kupu lalu dilanjutkan dengan tuxedo. Dia juga membuka satu persatu kancing rompi dan kemudian melanjutkannya dengan kemeja. Setiap anak kancing yang Gina buka, semakin cepat jantungnya berdetak. Dia bisa melihat kedua dada bidang Andrew, begitu juga dengan otot-otot perutnya dan mengundang tanda tanya. Bagaimana bisa dia menjaga tubuhnya terlihat kuat seperti ini? Apa dia selalu olahraga? "Tanganmu gemetaran," kata Andrew. Gina terkejut dan cepat-cepat ia bergegas membuka kemeja putih itu. "Itu karena..." Wajah Gina terlalu dekat dengan Andrew. "Kau laki-laki pertama yang aku urus." Sebelah sudut bibir Andrew terangkat. "Oh ya, kalau begitu, buka celanaku, Gina."